Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Minggu 2 Juli 2023 merupakan pekan biasa ke-13 tahun A. Bacaan dibawakan oleh Bernadette Reni Wayong dan M.A. Nini Intri. Mazmur dilantunkan oleh Fredrik Suciadi dan renungan ditulis oleh Maria Monica. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa pencipta segala makhluk dan alam semesta, Engkau menginginkan seluruh makhluk ciptaan hidup dengan baik dan bahagia. Kau limpahkan rahmat-Mu kepada kami, agar kami dapat hidup layak dan terpelihara dalam terang kebenaran-Mu. Kami mau mendengarkan-Mu melalui bacaan suci yang akan kami dengar hari ini. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari kitab kedua Raja-Raja, bab 4, ayat 8 sampai dengan 11, dilanjutkan ayat 14 sampai dengan 16a. Pada suatu hari, Nabi Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggallah seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan setiap kali dalam perjalanan, singgahlah Elisa ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, "Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, biarlah ia masuk ke sana." Pada suatu hari, datanglah Elisa ke sana. Lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di sana. Kemudian berkatalah Elisa kepada Gehasi, hambanya, "Apakah yang dapat kuperbuat baginya?" Jawab Gehasi, ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua." Lalu berkatalah Elisa, "Panggillah dia." Sesudah dipanggil, berdirilah perempuan itu di pintu. Maka berkatalah Elisa kepadanya, "Tahun depan, pada waktu seperti itu juga, engkau akan menggendong seorang anak laki-laki." Demikianlah sabda Tuhan. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak menuturkan kesetiaan-Mu turun-temurun. Sebab kasih setia-Mu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaan-Mu tegak seperti langit. Aku hendak menyanyikan kasih
kasih setia Tuhan selama-lamanya. Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai. Ya Tuhan, mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu. Karena nama-Mu mereka bersorak-sorai sepanjang hari. Dan karena keadilan-Mu mereka bermegah-megah. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Sebab Engkaulah semara kekuatan mereka. Dan karena Engkau berkenan, tanduk kami ditinggikan, sebab milik Tuhanlah perisai kita. Milik yang kudus Israel lah Raja kita. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 6, ayat 3 sampai dengan 4, dilanjutkan ayat 8 sampai dengan 11. Saudara-saudara, camkanlah, kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh pembaptisan dalam kematian, supaya seperti halnya Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kamulah bangsa yang terpilih, kaum imam yang rajawi dan bangsa yang kudus. Kamu harus memaklumkan perbuatan-perbuatan agung Allah, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan, masuk ke dalam terang-Nya yang menakjubkan. Haleluya, haleluya, haleluya.
Inilah Injil suci menurut Matius bab 10 ayat 37 sampai dengan ayat 42. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi putranya atau putrinya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya demi aku, ia akan memperolehnya kembali. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi, dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sungguh ia tidak akan kehilangan upahnya." Demikianlah sabda Tuhan. Menjadi kudus di masa kini. Perlukah? Renungan dibawakan oleh Maria Monica. Sejatinya, apa kerinduan terdalam pada diri setiap orang? Kita sering mengacu pada kebahagiaan. Ini jawaban yang sangat umum. Sifat kebahagiaan itu sendiri relatif, bergantung pada pengalaman individu dan waktu. Misalnya, pada waktu tertentu, seseorang sangat merindukan pekerjaan karena pada waktu itu ia sangat membutuhkan penghasilan untuk biaya hidup sehari-hari. Namun setelah itu diperoleh, kerinduannya meningkat sejalan dengan kebutuhannya. Ia ingin mempunyai kendaraan, rumah, pasangan hidup, liburan keluarga, sekolah anak yang baik, jika perlu sampai ke luar negeri. Apakah itu semua yang benar-benar dibutuhkan secara mendasar? Seperti saat ia membutuhkan uang untuk membayar makanan, seperti kisah pada awalnya ketika ia belum mempunyai pekerjaan. Abraham Maslow, bapa psikologi modern abad 20, sangat populer dengan teori hierarki kebutuhannya yang masih besar pengaruhnya hingga abad 21 ini. Sayangnya, teori kebutuhannya yang teratas, yaitu kebutuhan aktualisasi diri, sering digunakan oleh manusia yang kemudian terjebak dalam pengakuan diri yang semu sebatas apa yang terlihat. Apalagi itu difasilitasi oleh kemajuan teknologi informasi saat ini. Kita kemudian terjebak pada imaji orang lain terhadap kita. Lalu tanpa disadari, kita mematok kebutuhan kita berdasarkan imaji itu yang padahal belum tentu sesuai dengan apa yang kita perlukan. Tidak jarang kebahagiaan yang kita kira dirindukan itu malah membuat kita terperosok ke dalam lembah kesengsaraan.
Maka jika kebahagiaan ternyata punya banyak jebakan Batman seperti itu, apa sejatinya kerinduan kita yang sebenar-benarnya? Ibu, bapak, kaum muda, rekan seperjalanan yang dikasihi Tuhan, saya pernah tercekat sewaktu membaca pernyataan bahwa kerinduan manusia yang terdalam adalah kembali kepada Sang Penciptanya. Jujur, sewaktu membaca itu, dalam waktu beberapa detik saya sempat galau, bahkan ingin protes. Itukah sebenarnya kerinduan terdalam manusia? Kok kayaknya saya tidak atau belum merasakannya? Saya terpekur dan berpikir, apakah itu mungkin diakibatkan oleh karena saya sudah terlalu jauh meninggalkan Allah Pencipta, asik sendiri menikmati keduniawian ini untuk memuaskan rasa bahagia versi saya yang saya rindukan itu. Saya jadi teringat lagu yang diambil dari Mazmur 42 ayat 2. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Seperti itukah sebenarnya hati manusia yang terdalam, jauh di dalam sukmanya? Lalu, apa syarat yang harus dipenuhi untuk bisa datang dan mendekat kepadanya? Kita tahu kualitas hakiki Allah adalah kudus. Setelah Adam dan Hawa berdosa menjadi tidak kudus karena melanggar perintah Tuhan, mereka malu dan bersembunyi dari Tuhan, menjauh darinya. Kata kudus berasal dari bahasa Ibrani kadosh, berarti terpisah, terlepas dari, dan dikhususkan, supaya Tuhan yang adalah kudus dapat memakainya. Dalam bacaan suci hari ini, hal itulah yang dilakukan oleh perempuan dari Sunem kepada Elisa, abdi Allah yang kudus. Ia membuat tempat khusus bagi Elisa saat berkunjung di rumahnya, yaitu di ruang atas, dengan beberapa peralatan khusus untuk abdi Allah itu. Bagi Rasul Paulus, pengudusan membawa dua konsekuensi, yaitu mati bagi dosa dan hidup bagi kebenaran. Lebih jauh lagi, Tuhan Yesus menunjukkan implementasi yang cukup keras dari konsekuensi tersebut. Siapa saja yang mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada mengasihi aku, ia tidak layak bagiku. Artinya, itu juga berlaku untuk hal-hal lain yang kita sukai dan sayangi di dunia ini. Tentu maksud ucapan ini bukan berarti kita tidak perlu mengasihi orang tua kita. Kata kuncinya ada pada kata pembandingnya, bahwa Tuhanlah yang utama bagi kita melebihi siapapun dan apapun. Tapi, mengapa kita memerlukan kekudusan? Kita adalah manusia fana yang pasti akan mati, dan kita percaya pada kebangkitan badan, di mana kita akan kembali kepada Allah yang mencipta kita. Kembali kepada yang kudus, tentu kita harus melayakkan diri agar bisa kembali kepada yang kudus itu. Dan untuk menjadi kudus, kita tidak dapat melakukannya sendiri. Kita membutuhkan bantuan banyak orang lain, orang tua, katekis, pastor, suster, dan seterusnya. Bahkan ada orang yang mempunyai pembimbing rohani khusus. Namun secara umum,
Kristus memberikan arahannya melalui gerejanya, yang tentunya melalui sakramen-sakramen yang bisa kita terima. Maka selanjutnya, semua tergantung pada kita yang menerimanya. Apakah kita mempersilahkan Tuhan mengarahkan jiwa kita, mau mendengarkan Dia berbicara melalui sabda yang kita dengar, dan juga nasihatnya melalui para imam saat kita melakukan rekonsiliasi dalam sakramen tobat? Apakah kita mau menerima orang-orang yang ditempatkan Allah untuk mengarahkan hidup kita dalam peziarahan ini menuju pada kekudusan itu? Semoga kita bersedia merangkul anugerah itu sebagai jalan kerahiman Allah yang berlimpah bagi kita. Marilah berdoa. Allah yang Maha Rahim, kudus dan kekal, Engkaulah pengarah dan penuntun hidup kami. Engkau menunjukkan kepada kami jalan kekudusan dengan perantaraan orang lain yang kami jumpai dalam hidup ini. Curahkanlah kerendahan hati pada kami untuk mau menerima arahan-Mu itu, dan kuatkanlah iman kami untuk teguh melangkah pada jalan kebenaran dengan mengikuti ajaran Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah yang hidup, kini dan sepanjang masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.